Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A, B, dan C yang selalu Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah ya. Kembali lagi bersama Bu Kiki. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan cuaca, manfaat perubahan cuaca, dan cuaca ekstrim. Seperti yang kita ketahui bahwa cuaca tidak selalu sama sepanjang hari karena dapat berubah sewaktu-waktu. Seperti saat ini, seringkali pagi hari cerah, siangnya berubah hujan, atau sebaliknya. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana terbentuknya hujan? Mari kita simak video tentang bagaimana terbentuknya hujan. Selamat menyaksikan. Peristiwa turunnya air hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud, yaitu menguap dan mengembun. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang terkena panas matahari mengalami penguapan dan bergerak naik menuju atmosfer. Karena suhu udara semakin ke atas semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Uap air yang berubah menjadi titik-titik air inilah yang kita sebut proses pengembunan. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan yang sering kita sebut awan. Awan bergerak dan berkumpul dengan awan yang lain. Semakin lama, ukuran awan akan semakin besar dan mencapai ukuran maksimal. Ketika awan sudah mencapai ukuran maksimal, maka turunlah tetesan air. Tetesan air yang turun ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan hujan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan juga mengalir ke laut. Nah, begitulah peristiwa turunnya air hujan, teman. Sekarang kamu pasti sudah paham, bukan? Dah. Nah, anak-anak, hujan pun sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari. Misalnya, jika terjadi hujan, aktivitas manusia menjadi terhambat karena harus berteduh dahulu jika hujan terjadi. Nah, seringkali kita terlambat sampai di tujuan saat hujan. Hendaknya kita menyiapkan jas hujan atau payung ketika hujan terjadi. Nah, saat cuaca hujan seringkali menimbulkan genangan air. Nah, genangan air ini biasanya menjadi sarang untuk nyamuk. Salah satunya nyamuk Aedes aegypti yang seringkali berkembang biak saat perubahan cuaca. Nah, gigitan nyamuk Aedes aegypti ini dapat menyebabkan sakit demam berdarah dengan ciri-ciri diantaranya badan terasa lemas dan kepala terasa sakit. Ketika kita mengalami gejala tersebut, sebaiknya kita segera pergi ke dokter ya untuk ditangani dan diobati. Nah, demam berdarah dapat kita cegah melalui menjaga kebersihan lingkungan, diantaranya tidak membiarkan air menggenang pada suatu tempat ataupun benda. Saat perubahan cuaca terus berlanjut, sudah seharusnya kita lebih ekstra untuk menjaga stamina tubuh. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga stamina tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus makan makanan bernutrisi tinggi. Yang kedua, harus rajin berolahraga. Yang ketiga, cukup beristirahat atau tidur sesuai jadwal. Dan yang keempat, minum suplemen vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh.
Selain itu, saat perubahan cuaca terjadi, sebaiknya kita diam di rumah ya, dan fokus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena untuk melakukan suatu kegiatan, sudah seharusnya kita memiliki kesehatan tubuh yang baik. Anak-anak yang Ibu banggakan, itulah penjelasan tentang bagaimana terbentuknya hujan, lalu penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, lalu yang terakhir ditutup dengan bagaimana cara agar dapat menjaga stamina tubuh dikala perubahan cuaca. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk kalian kerjakan bersama orang tua di rumah ya. Tugas yang diberikan adalah sebagai berikut. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.